Mari kita bongkar. Motor ini suaranya rame banget ya. Jadi motor ini suaranya kelatak-klotok, bisalah suka ngeplos, selip, ditanjakan juga suka loncat-loncat. Oke, kita bongkar bootstrap sama knalpotnya untuk memudahkan membuka blok sebelah kanan. Kemudian selahannya dibuka, buka satu persatu baut 8-nya ya. Olinya hitam parah, dekil ya. Olinya sudah dekil. Di bagian blok ini juga gosong, kotor ya. Kita cek di bagian rumah kopling sini nih. Nah, ini karetnya ya udah habis, udah aus. Jadi antara gigi sekunder sama rumah kopling tidak bareng geraknya ya. Jadi menyebabkan bunyi kelatak-klotok. Nah, ini seperti ini ya. Kita cek bagian ini juga. Nanti kita buka dulu di bagian ini ya, menggunakan kunci shock 8. Untuk bagian ini tutup kampas kopling masih bagus, setutnya juga masih bagus. Terus kita cek bagian kampas kopling satu persatu ya. Ini sudah tipis gosong ya, tipis gosong. Cek juga bagian platnya. Untuk platnya ini rata ya, jadi gesekannya rata, bagus. Ini juga masih tebal. Dicek lagi platnya ya, atau kampasnya satu persatu. Siapa tahu ini ada plat koplingnya yang tidak kena gesekan ya. Nah, ini kampasnya ya. Nah, kalau yang ini sudah copot ya, terkelupas satu baris ini ya. Nah, ini nih, ini bisa menyebabkan slip juga. Slip kopling itu bukan berarti kampas saja yang habis ya. Bisa juga plat koplingnya, plat bajanya yang tidak nempel atau tidak kena gesekan ke plat kopling ya. Bisa saja melengkung atau tidak lurus lagi ya. Nah, ini lurus semuanya, plat koplingnya masih bagus. Kalau kampas ini semuanya sudah tipis, sudah gosong ya. Kalau plat ini masih bagus semua. Kita ganti kampasnya saja. Lanjut cek juga bagian rumah koplingnya ya. Bos-bosnya kita cek apakah sudah aus. Jadi bos kopling aus bisa menyebabkan suara kasar juga ya. Bagian ini masih lumayan ya, masih bisa digunakan, masih bagus, cuma gosong, nanti kita bersihkan. Nah, ini penyebab utamanya nih ya, yang menyebabkan kasar. Nah, ini tidak bareng geraknya ya, karena karetnya sudah aus atau sudah peot ya.
Nanti kita ganti sama yang baru, di press ya. Untuk bosnya masih bagus, semua. Lanjut kita cek bagian mangkok sprocketnya sama kampasnya ya. Sekalian otomatisnya juga kita cek, karena ini di selahnya ngelos ya, suka ngeplos. Bagian mangkok sudah dalam ya, ini loncengnya ini sudah dalam, sudah parah. Nanti kita ganti sama yang baru. Kita cek bagian kampasnya. Kampas sprocketnya masih tebal ya, bantat, tapi bantat ini tebal juga bantat. Ini yang menyebabkan suka loncat-loncat kalau ditanjakan ya. Nanti kita ganti sama yang baru supaya lebih maksimal ya tenaganya. Bagian rotor pompa oli ini cukup dibersihkan saja ya, tidak perlu diganti, pakai bensin disemprot, nanti juga bersih. Terus kita cek juga bagian bearing ya. Bearing ini bearing kruk as, kalau memang sudah terbiasa terasa ya, digoyang ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah itu ada jarak ya, bahkan sampai bunyi biasanya ya. Nah ini masih mantap, masih bagus, ini ya, diputar juga masih bagus. Kalau goyang atau sudah rusak bagian bearing ini ya, bearing kruk as ini menyebabkan suara kasar juga ini di bagian ini ya. Bearing ini juga dicek nih yang ini ya. Oke, semuanya bearing bagus, tinggal kita cuci ya, cuci nanti ya. Oke, apa saja ini yang diganti ya. Pertama kita ganti ini mangkok sprocket ya. Kenapa diganti? Karena ini sudah dalam, sudah aus ya, sudah habis. Terus ininya ini ya, kampasnya diganti juga satu set. Terus plat kopling ini ya, kampas kopling ya, maksudnya kampas kopling sudah gosong ganti. Terus karet koplingnya diganti juga. Ini nanti kita pasang di press ya, karena sudah goyang, ini sudah aus karetnya. Sekarang tahap pencucian ya, menggunakan bensin, semuanya dicuci sampai bersih. Oke, jangan lupa bagian ininya ya, otomatis sprocketnya ganti juga sama yang baru, karena ini sudah aus ya, bos ininya sudah aus. Jadi ini yang menyebabkan suka diselah, suka ngelos. Nah ini penyebabnya dari sini ya, kalau diselah motor kalian itu ngelos, ini penyebabnya dari sini. Oke, sampai di sini aja dulu, semoga bermanfaat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.